it in my ride. Looking like your money, think I better get it on the rich man. Acting like Pengertian eufemisme. Eufemisme adalah salah satu bentuk bahasa yang digunakan untuk menyampaikan suatu hal dengan cara yang lebih halus atau tidak langsung, terutama jika topik yang dibahas cenderung tabu, sensitif, atau bisa menyinggung perasaan orang lain. Eufemisme sering dipakai dalam percakapan sehari-hari, terutama ketika menyentuh isu yang dianggap tabu atau tidak menyenangkan seperti kematian, penyakit, kemiskinan, atau tindakan yang dianggap tidak pantas. Ciri-ciri eufemisme. Pertama, menggunakan kata-kata yang lebih halus atau lembut. Yang kedua, menghindari penggunaan kata yang kasar atau menyinggung. Yang ketiga, tidak langsung atau menggunakan kalimat yang lebih kompleks. Yang keempat, bergantung pada konteks sosial dan budaya. Yang terakhir, mengandung makna yang lebih positif dan netral. Selanjutnya, fungsi eufemisme. Dalam eufemisme ada 4 fungsi utama. Yang pertama, menghormati perasaan orang lain. Eufemisme berfungsi untuk menyampaikan informasi sensitif atau sulit dengan cara yang lebih lembut, sehingga tidak menyinggung perasaan atau emosi orang lain. Yang kedua, menghindari stigma sosial. Dalam beberapa kasus, eufemisme digunakan untuk menghindari stigmatisasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Misalnya, mengganti kata miskin dengan kurang mampu. Kemudian, yang ketiga, mempermudah komunikasi. Eufemisme memungkinkan pembicara untuk menyampaikan pesan, mungkin sulit atau terlalu kasar jika diungkapkan secara langsung. Yang terakhir, menjaga etika dan tata krama. Dalam komunikasi formal atau situasi tertentu, eufemisme digunakan untuk menjaga kesopanan dan etika berbicara. Yang berikut, jenis-jenis eufemisme. Dalam eufemisme ada beberapa jenis. Yang pertama, eufemisme sosial. Berhubung dengan penghindaran kata-kata yang bisa merendahkan individu atau kelompok tertentu. Misalnya, menggunakan pengangguran daripada pemalas, atau anak berkebutuhan khusus daripada cacat. Yang kedua ada eufemisme medis. Dalam konteks medis, eufemisme digunakan untuk menjelaskan penyakit atau kondisi fisik yang sensitif. Misalnya, mengalami kesulitan pernapasan daripada sesak napas, atau tidak dapat disembuhkan daripada penyakit terminal. Yang ketiga ada eufemisme moral. Digunakan untuk menggantikan kata-kata yang mengandung nilai moral atau etika. Misalnya, berselingkuh diganti dengan berhubungan dengan orang lain secara tidak sah, atau menikah lagi dengan bercerai dan menikah lagi. Yang berikut ada eufemisme ekonomi. Dalam dunia ekonomi, istilah seperti penyelesaian tenaga kerja digunakan untuk menggantikan kata PHK atau pemutusan hubungan kerja yang terdengar negatif. Yang terakhir ada eufemisme agama atau spiritualitas. Dalam konteks agama, eufemisme sering dipakai untuk membicarakan isu-isu yang berhubungan dengan kehidupan setelah mati, dosa, hal-hal yang sensitif secara spiritualitas. Misalnya, diperoleh pahala untuk mati, syahid, atau kembali ke pangkuan Tuhan. Contoh eufemisme dalam kehidupan sehari-hari. Meninggal sama berpulang mendahului kita. Eufemisme ini digunakan untuk menggantikan kata mati yang bisa terdengar terlalu langsung atau kasar. Miskin sama kurang mampu, berada dalam kesulitan ekonomi. Eufemisme ini digunakan untuk menggantikan kata miskin yang bisa memalukan dan menyinggung. Sakit jiwa sama mengalami gangguan mental, mengalami masalah psikologi. Istilah ini lebih menghargai perasaan individu yang mungkin merasa tersigma jika disebut gila atau sakit jiwa. Pecat sama memberhentikan, tidak diperpanjang kontrakannya.
Eufemisme ini digunakan untuk mengurangi kesan negatif atau stigma dan memberhentikan seseorang. Contoh kalimat dengan eufemisme. 1. Sebelum eufemisme, dia sudah mati. 2. Setelah eufemisme, dia telah berpulang ke sisi Tuhan. 3. Sebelum eufemisme, perusahaan itu bangkrut. 4. Setelah eufemisme, perusahaan tersebut mengalami kesulitan finansial yang cukup berat. Eufemisme dalam bahasa Indonesia dan pengaruh budaya. Penggunaan eufemisme dalam bahasa Indonesia sangat dipengaruhi oleh norma budaya dan sosial yang menjunjung tinggi sopan santun dan etika. Di Indonesia, banyak eufemisme digunakan dalam situasi formal atau untuk menjaga kesopanan dalam percakapan sehari-hari. Misalnya, kita akan lebih sering mendengar kata berpulang daripada mati atau terlantar daripada melarat dalam diskusi yang sensitif.